Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di pembelajaran sejarah ya. Untuk hari ini V3. V3 itu pertemuan diskusi, tapi saya ingin memberikan sedikit materi ya. Ini berkaitan dengan KD 3.1. 3.1 yaitu upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, seperti itu. Upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kalian ada yang tahu arti dari disintegrasi itu sendiri apa? Kira-kira apa? Kita berangkat dari arti dulu aja. Disintegrasi bangsa itu maksudnya bagaimana? Ya, siapa dapat? Maksudnya bagaimana disintegrasi bangsa itu? Silakan. Keadaan yang tidak bersatu. Keadaan yang tidak bersatu. Siapa tadi? Masyarakatnya berpecah gitu. Nah, masyarakat yang bagaimana, Daniel? Masyarakatnya pecah antar satu golongannya dengan golongan lain gitu, Pak. Perpecahan, kondisi Konflik yang gitu. apa ya? Kondisi dengan fakta masyarakat tidak bisa bersatu. Dalam artian ya terjadi konflik, terjadi banyak gesekan. Baik itu konflik horizontal antar masyarakat maupun ini kaitannya dengan pemerintahan, seperti itu. Maupun vertikal antara masyarakat dengan pemerintah, maksudnya seperti itu. Nah, kira-kira bangsa Indonesia ini dulu pernah mengalami disintegrasi bangsa enggak? Di masa lalu. Di masa setelah Indonesia merdeka lah, nggak usah jauh-jauh. Kita konteksnya Indonesia ya. Kalau berbicara Indonesia, ya berdasarkan materimu kita start di tahun 45. Timur-timur gitu. Ya, gimana? Konflik timur-timur gitu, Pak. Konflik Timur-Timur. Konflik Timur-Timur ketika diartikan dengan kacamata Orde Baru, itu disintegrasi bangsa. Tapi ketika kita melihat konteks reformasi, Timur Leste memang sebetulnya bukan wilayah Indonesia, karena wilayah Indonesia yang kita sepakati bersama di rapat BPUPKI, ya kan, wilayah kedaulatan Indonesia itu bekas jajahan Belanda, alias dulu wilayah Indonesia itu namanya Hindia Belanda, sedikit lebih kecil daripada Nusantara. Nah, Nusantara itu terhentang dari Sumatera sampai Papua. Kalau berbicara Nusantara seperti itu. Luas banget kalau Nusantara. Nah, kalau Hindia Belanda, itu kita wilayahnya jajahan Belanda. Nah, Indonesia ini itu adalah bekas jajahan Belanda. Sementara Timur Leste memang bukan jajahan Belanda, tapi jajahan Portugis, seperti itu. Sejak Portugis itu terusir dari bumi Maluku, tanahnya rempah-rempah, surga rempah-rempah itu menyingkir ke selatan, itu memusatkan kekuatannya di Timur Leste. Seperti itu. Kalau berbicara Timur Leste, kasus Timur Leste, kita harus konteksnya bagaimana. Konteks Orde Baru itu disintegrasi. Kalau konteks reformasi bukan. Benar itu. Timur Leste ya memang bukan wilayah Indonesia. Kenapa kok di zaman Orde Baru Timur Leste dianggap makar, dianggap melawan Indonesia? Ya karena saat itu Orde Baru punya agenda
agenda yang saat itu gencar dilaksanakan adalah membersihkan unsur-unsur komunis sampai ke akar-akarnya. Nah, Timur Leste ini masih terpengaruh dengan dengan negara Portugal. Nah, di tahun 74, 75, 76 ya saat kasus Timur Timur itu di Portugal sedang ada gerakan perubahan politik, di mana saat itu golongan komunis menguat, pemuda-pemuda kiri di Portugal menguat. Nah, Orde Baru memandang situasi perubahan situasi di Portugis itu mengalami perubahan, sedang dikuasai oleh kelompok kiri, kelompok komunis, maka Orde Baru langsung mensinyalir bahwasanya itu akan berpengaruh juga terhadap Timur-Timur. Timur-Timur itu wilayahnya berdekatan dengan wilayah Indonesia di wilayah timur, ya kan? Nah, itu Orde Baru memandang mengkhawatirkan jika Timur-Timur ini terpengaruh komunis, dikhawatirkan wilayah Indonesia sekitaran Timur-Timur akan terpengaruh komunis. Seperti itu. Oleh karena itu saat itu Orde Baru melakukan gerakan pembersihan. Banyak yang mengklaim itu sebuah pendudukan. Ya betul, kalau konteksnya pendudukan betul. Ada agenda Orde Baru itu membersihkan pengaruh komunis, dan itu yang menyetujui, yang mensponsori itu Amerika Serikat, seperti itu. Ini saya teringat dari ceritanya Pak Anhar Gonggong, itu seorang sejarawan ternama ya di Indonesia, profesor guru besar dari UI. Sekarang itu di Lemhanas. Nah, yang mensponsori, yang mendukung langkah Orde Baru untuk membersihkan pengaruh komunis di Timur Leste itu adalah Amerika Serikat. Kenapa kok Amerika Serikat? Ya karena Amerika Serikat saat itu sedang di dalam pusaran perang dingin. Blok Barat melawan Blok Timur. Amerika Serikat kan negara pelopor Blok Barat. Dengan lawannya di Blok Timur itu pesaing utamanya yaitu tidak lain dan tidak bukan yaitu Uni Soviet. Seperti itu. Itu untuk kasus Timur Leste. Oke, kita ke kita langsung ke materi. Ini pembukaan saja. Banyak kasus-kasus serupa seperti Timur Leste sebelumnya. Ada lagi yang bisa menyebutkan, coba siapa? Setelah kemerdekaan. Kasus disintegrasi bangsa, ancaman disintegrasi bangsa. Ya, siapa dapat? Salah satu aja kasusnya. Yang di Aceh itu bukan, Pak? Di Aceh. Betul? Di Aceh yang kapan? Apa itu? Yang gerakan Aceh Merdeka atau yang DITI? Iya, Pak. Yang Aceh Merdeka. Iya, Aceh Merdeka betul, DITI juga betul. Jadi ada upaya untuk memisahkan diri dari bangsa Indonesia seperti itu. Tapi untuk DITI dan gerakan Aceh Merdeka mampu diredam seperti itu, mampu diredam. Yang tidak mampu diredam ya akhirnya berujung pada gesekan yang keras dari pendukung disintegrasi itu maupun dari pihak Republik bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia seperti itu. Saya sebaiknya share screen ya. Saya share screen. Ini saya dapat materi dari Mbah Google. Apakah share saya sudah terlihat, teman-teman? Belum, Pak.
Belum terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Bentar saya ini. Oke. Teman-teman, nah ini ada beberapa materi yang menceritakan tentang ancaman disintegrasi bangsa saat itu. Nah, ini yang pertama yang diulas di sini adalah, nah di sini sepertinya dikelompokkan ya, ada pengelompokan komunis, kemudian ada pengelompokan Islam yang radikal, kemudian ada pengelompokan ini, seperti gerakan makar, contohnya PRRI Permesta, seperti itu. Gerakan koreksi yang ada unsur makarnya. Makar itu ya melawan hukum pemerintahan, seperti itu. Nah, ini yang diulas pertama di sini yang ditampilkan adalah ancaman pemberontakan PKI Madiun dan gerakan 30 September. PKI Madiun itu tahun 48, sementara gerakan 30 September tahun 65. Ini nggak urut ya, ini dikelompokkan berdasarkan ideologi, pemberontakan ideologis, seperti itu. Secara tujuan, nah ini ya, kita bedakan. Kelompoknya PKI ya masuk gerakan 30 September, seperti itu. Kemudian ada kelompok DITI, itu Islam radikal, kemudian ada PRRI Permesta. Kemudian nanti ada apa namanya pemberontakan dari Indonesia Timur seperti Andi Aziz, kemudian Republik Maluku Selatan, nah itu ada kelompok lagi nanti. Nah, ini yang pertama pemberontakan PKI Madiun ya tahun 48. Di sini ditampilkan yang pertama ada kasus besar di situ, pembunuhan terhadap Gubernur Suryo, gubernur pertama Jawa Timur ya kira. Dipateni, dibunuh di wilayah Ngawi, Jawa Timur. Oleh karena Gubernur Suryo ini mendukung langkah pemerintah dalam upaya melawan Belanda yang saat itu pemerintah Indonesia setuju untuk melanjutkan perjuangan melalui perjanjian Renville. Saat itu kabinetnya Hatta. Nah, pemberontakan PKI Madiun ini disponsori oleh FDR ya, Front Demokrasi Rakyat yang saat itu dipimpin oleh siapa? Mantan Perdana Menteri yang saat itu barusan menjabat, yaitu Mr. Amir Syarifuddin. Itu tokoh komunis di masa lalu. Nah, selain itu juga ada tokoh yang lain yang mendukung gerakan FDR ini. Gerakan FDR ini didukung tokoh komunis kawakan saat itu. Temannya Soekarno, yaitu ini ya, Musso. Nah, ini kasus pertamanya. Terdapat berbagai macam gesekan sampai terbunuhnya Gubernur Suryo. Ini di wilayah Ponorogo, Magetan, Ngawi, kemudian Madiun, ya pusatnya Madiun. Saat itu Musso, ya kan, tahun 48, tahun 47, 48, Musso itu mendeklarasikan berdirinya Republik Soviet Sosialis Madiun, seperti itu. Madiun dan sekitarnya mendapat pengaruh dari FDR, di mana saat itu berdiri negara komunis Madiun. Nah, itu tadi namanya Republik Soviet Sosialis Madiun. Seperti itu. Tokoh yang mendukung Musso ini adalah Mr. Amir Syarifuddin. Di mana Amir Syarifuddin itu kalau kita telaah, itu merupakan tokoh yang menandatangani perjanjian Renville, teman-teman. Perjanjian Renville ditandatangani oleh Mr. Amir Syarifuddin. Akan tetapi ketika Mr. Amir Syarifuddin
diputus jabatannya dari Perdana Menteri, akhirnya menjadi sebuah oposan atau orang yang memimpin oposisi, orang yang melawan pemerintahan. Nah, yang dilawan apa? Yang dilawan itu perjanjian Renville. Jadi yang menandatangani Renville itu Mr. Amir Syarifuddin. Nah, yang melawan terhadap keputusan perjanjian Renville itu juga Amir Syarifuddin. Nah, kenapa ada perubahan sikap dari Amir Syarifuddin? Ternyata kalau kita telaah itu, nah ini persetujuan terhadap, nah ini tokoh dalam gambar adalah orang yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap penandatanganan perjanjian Renville. Persetujuan terhadap perjanjian inilah yang akhirnya menyebabkan kabinetnya jatuh dengan mosi tidak percaya dan anggota-anggota PNI dan Masyumi dalam kabinetnya juga ikut mundur pasca disetujuinya perjanjian Renville. Ini yang menjadi pertanyaan bahwasanya kenapa kok ada perubahan sikap dari seorang Amir Syarifuddin ini kok kayaknya nggak konsisten. Oh, ternyata kalau ditelaah ada pengaruh, teman-teman. Pengaruhnya dari mana? Ya, tokoh yang saya sebutkan, tokoh komunis yang lain itu tadi. Tokoh komunis kawakan di masa itu, yaitu Musso. Musso ini memandang bahwasanya jalan diplomasi antara Indonesia dengan Belanda itu tidak sejalan dengan ideologi komunis. Itu menurut Musso. Menurut Musso bahwasanya melawan golongan liberal, ya kan, Belanda itu kan masuk dalam blok barat, blok liberal, blok kapitalis seperti itu. Tidak memperkenankan bangsa Indonesia ini bekerja sama dengan pihak kapitalis, yaitu yang saat itu berkonflik berseteru dengan bangsa Indonesia adalah Belanda. Nah, ada alasan lain juga yang membuat Amir Syarifuddin ini melawan pemerintahan, yaitu mendukung deklarasi Musso itu tadi, deklarasi mendirikan negara Madiun seperti itu. Nah, Amir Syarifuddin ini menganggap bahwasannya banyak anggota FDR, tokoh-tokoh FDR itu yang terdampak RERA, ya. RERA itu reorganisasi dan rasionalisasi tentara. Nah, apa hubungannya? Hubungannya apa? Kalau terdampak RERA, jadi saat itu jumlah tentara di Indonesia itu gendut, ya. Jumlah tentara di Indonesia itu sangat banyak sehingga uang kas negara tidak memungkinkan untuk membayar tentara seperti itu. Akhirnya Bung Hatta yang saat itu menggantikan Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri itu membuat keputusan mereorganisasi dan rasionalisasi jumlah tentara. Itu dipilah, akhirnya yang diakui sebagai tentara nasional itu adalah yang pernah mengenyam pendidikan militer. Nah, yang tiba-tiba ikut perang itu tidak boleh dan tidak diakui menjadi tentara nasional Indonesia. Nah, ini yang menjadi masalah. Akhirnya banyak PHK, ya, PHK terhadap angkatan perang saat itu. Nah, yang ter-PHK ini membentuk golongan sakit hati yang diwadahi oleh FDR, diajak bergabung oleh FDR untuk melawan pemerintah seperti itu. Jadi alasan terjadinya pemberontakan Madiun ini multifaktor seperti itu. Nah, ini FDR menyerang kebijakan Kabinet Hatta terkait kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang. Tujuan yang kedua melakukan tindakan pemogokan umum agar kondisi politik pemerintah menjadi tidak stabil. Jadi kebijakan pemerintah itu digembosi oleh simpatisan gerakan PKI Madiun ini. Nah, ini
Beberapa aksi juga dilakukan kelompok musuh, antara lain melancarkan propaganda anti pemerintah, memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja, melakukan buruan-buruan khususnya di Madiun. Nah, sehingga masa itu PKI pemberontakan Madiun itu dianggap apa ya? Dianggap keadaan darurat perang saat itu oleh Soekarno. Nah, akhirnya Soekarno melakukan perlawanan juga terhadap sikap temannya di masa lalu itu. Iya, Musso ini temannya Soekarno saat kos di Surabaya, di mana bapak kosnya itu adalah guru bangsa, yaitu Haji Umar Said Cokroaminoto. Iya, kosnya gak ada teko kene, gak jauh dari sekolahmu, di Jalan Penilih situ. Ada filmnya. Film Hos Cokroaminoto juga ada, bisa kalian lihat itu. Soekarno kos dengan Musso dan tokoh pemberontak yang lain, yaitu Sukarmaji Marijan Kartosuryo. Itu merupakan pentolan Negara Islam Indonesia, atau nama lainnya adalah DITI, seperti itu ya. Nah, saat itu Soekarno melakukan serangan perlawanan juga terhadap kelompok komunis ini. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara membuat statement, bangsa Indonesia silahkan pilih Soekarno, pilih Soekarno-Hatta atau Musso, seperti itu. Akhirnya ya bangsa Indonesia cenderung memilih Soekarno-Hatta, sehingga nanti di kasus Madiun Affair ini, pemberontakan PKI Madiun 48 bisa ditumpas seperti itu. Ditumpas, nanti Musso dieksekusi di lapangan, termasuk tokoh yang lain, yaitu Mr. Amir Sarifuddin, seperti itu. Untuk yang kedua, berkaitan dengan pemberontakan komunis, ini tahun 65 ya. Ada yang namanya G30 SPKI, itu nama dari Orde Baru. Ada namanya Gestapu ya, Gerakan September 30. Kemudian ada namanya Gestop, Gerakan 1 Oktober. Itu dengan alasan gerakan itu dilakukan bukan di 30 September, tapi di tanggal 1 Oktober, karena memang dini hari. Dini harinya itu sudah masuk tanggal 1 Oktober. Ada yang lain mengatakan G30S saja tanpa PKI. Nah, ini ada bagan yang apa namanya? Yang mengatakan bahwasanya teori tentang G30S, gerakan 30 September ya, tragedi yang kelam bangsa kita, itu ada beberapa sebab. Itu yang pertama, ini merupakan persoalan internal Angkatan Darat yang saat itu mengerucut pada dua kubu anti PKI dengan kubu pro PKI, seperti itu ya. Itu nanti persoalan internal Angkatan Darat yang multi masalah, yang mengerucut pada dua kelompok, anti PKI dengan pro PKI, nanti menyebar ke urusan-urusan yang lain, urusan politik, akhirnya terjadi kekacauan di tanggal 30 September seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan CIA sebagai dalang G30S PKI. Ini disinyalir dengan indikasi bahwasanya setelah lengsernya Soekarno, di masa awal munculnya Pak Harto ya, yang memegang tampuk Super Semar saat itu, ada dana dari CIA kepada Tentara Nasional Indonesia yang saat itu berupaya untuk memberantas komunis. Itu indikasinya seperti itu, bahwasanya memang ada upaya dari CIA untuk menggulingkan Soekarno. Dalang G30 SPKI
agar kekuatan komunis di Indonesia ini bisa diberantas. Nah, ini kan hubungannya dengan apa namanya? Dengan perang dingin ya antara blok barat dengan blok timur. Saat itu dunia terbagi menjadi dua, blok liberal dengan blok komunis. Kemudian ada keterlibatan Presiden Soekarno dan G30 SPKI. Ya, saat itu ada yang menduga bahwasanya Soekarno bukan Soekarno-nya langsung, tapi orang-orang yang pro Soekarno ini dalam hal ini Cakrabirawa ya. Cakrabirawa ini berupaya untuk melindungi Soekarno agar terhindar dari kudeta yang yang konon katanya akan dilakukan di saat apa namanya upacara Hari ABRI seperti itu. Jadi mendahului membunuh tokoh-tokoh ABRI, tokoh-tokoh tentara yang anti komunis, tokoh-tokoh Dewan Jenderal, ya kan, membunuh tokoh-tokoh Dewan Jenderal agar jangan sampai membunuh Soekarno. Jadi membunuh dulu daripada Soekarno dibunuh seperti itu. Kemudian ada kepentingan Amerika Serikat dan Inggris. Nah, ini hubungannya dengan apa namanya perang dingin juga agar Indonesia itu tidak terpengaruh komunis. Nah, ada teori domino yang saat itu mengatakan bahwasanya ada kekhawatiran dari negara-negara blok barat jika Indonesia masuk ke dalam blok komunis, yang dikhawatirkan itu nanti menyebar sampai Jepang. Jepang juga menjadi komunis. Nah, ini merupakan hal yang membahayakan jika Jepang sampai terpengaruh komunis seperti itu. Kemudian ada PKI bukan merupakan pelaku tunggal. Nah, PKI bukan merupakan pelaku tunggal. Ini didasarkan pada indikasi-indikasi yang lain bahwasanya ada upaya juga dari tentara, dari angkatan darat yang anti PKI saat itu melalui Super Semar, menggunakan Super Semar itu untuk menggulingkan Soekarno secara perlahan seperti itu. Itu indikasinya dari situ. Indikasi yang lain yaitu ada ini ya, ada kerjasama antara militer Amerika Serikat dengan militer Indonesia untuk membasmi kekuatan komunis seperti itu. Detail peristiwanya yaitu terjadi di tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober seperti itu. Membunuh jenderal-jenderal pimpinan militer Indonesia, dan ada satu perwira letnan yaitu Pierre Tendean, jenderal-jenderal yang lain ya Ahmad Yani, dan siapa lagi, MT Haryono, dan ada Donald Isaac Panjaitan dan lain-lain seperti itu. Kita di sini harus memandang bahwasanya tragedi 65 ini memang bukan satu penyebab saja, tapi memang multifaktor juga, dan dampaknya juga multi dampak seperti itu. Juga bukan hanya dampak politik, tapi dampak budaya juga. Kacauan di mana-mana. Saya pernah dikasih dongeng dari orang-orang tua saat itu, kita harus membunuh kalau nggak mau dibunuh, sampai seperti itu. Jadi bangsa Indonesia terjadi pembedaan antara kelompok yang anti PKI dengan kelompok yang pro PKI seperti itu. Kalau tidak anti PKI ya berarti dia PKI. Saat itu mengerucut pada dua kelompok. Betapa mencekamnya masa itu. Itu ya teman-teman, ini untuk apa namanya,
untuk disintegrasi bangsa, kelompok komunis seperti itu. Kita ke pembahasan yang lain, dan disintegrasi bangsa yang. Nah, ini ancaman disintegrasi bangsa yang lain itu dari kelompok Islam yang radikal yang berusaha untuk mendirikan negara Islam. Kelompok-kelompok Islam radikal ini yang dimotori pertama kali oleh Kartosoewirjo, Soekarmaji Marijan Kartosoewirjo, yang saya katakan tadi juga merupakan temannya Soekarno. Ya kan? Soekarno pernah mengatakan bahwasanya revolusi Indonesia akan memakan anaknya sendiri. Di masa lalu Kartosoewirjo dan Musso ini juga melawan Belanda. Soekarno juga melawan Belanda. Seperti itu. Tapi ketika Republik Indonesia berdiri, tiga tokoh ini berseberangan dan saling melawan seperti itu. Ini yang dimaksud Soekarno, revolusi Indonesia akan memakan anaknya sendiri, ya ini. Anak-anak revolusi Indonesia akhirnya menjadi korban revolusi Indonesia itu sendiri. Dalam artian ya ini tadi, yang melakukan pemberontakan ya memang harus diamankan seperti itu, tuntas, agar tidak terjadi disintegrasi bangsa seperti itu. Nah, DITI ini berlangsung di Jawa Barat, ya kan, tokohnya ya Kartosoewirjo. Ini berlangsung tahun 49, 48, 49, nggak jauh dari peristiwa PKI sampai tahun 60-an. Nanti akhirnya juga Soekarno juga harus menandatangani eksekusi mati terhadap tokoh utama DITI, yaitu Kartosoewirjo, yang merupakan teman belajarnya di masa lalu, bersama Musso, bersama gurunya yaitu Haji Umar Said Cokroaminoto. Di Kalimantan Selatan juga terjadi pemberontakan DITI, ya, supaya mendukung gerakan Kartosoewirjo. Ini ada tokohnya Ibnu Hajar itu juga tokoh DITI Kalimantan Selatan. Kemudian ada DITI Aceh, ini pimpinan Daud Breh. Nah, akan tapi yang menjadi beda di sini, gerakan Daud Breh, negara Islam Indonesia saat itu mampu diajak berdamai oleh pihak Republik, sehingga pemberontakan DITI Aceh itu tidak terlalu lama, hanya gesekan saja, kemudian upaya diplomasi pemerintah terhadap DITI Aceh berjalan lancar. Ini nanti akhirnya yang menjadi syarat atau apresiasi dari pemerintah terhadap DITI Aceh ini, nanti Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa. Ini tentang pelaksanaan ajaran Islam bagi pemeluknya di daerah istimewa Aceh. Jadi kalau kamu ke Aceh, kamu membawa demokrasi, itu salah. Karena memang keputusan di masa lalu, keputusan bangsa Indonesia, itu memang bersepakat bahwasanya Aceh itu boleh menegakkan syariat Islam secara total. Seperti itu. Jika kalian melanggar, tidak mau berkerudung di wilayah Aceh, mungkin di masa lalu, kalau sekarang mungkin banyak pelonggaran-pelonggaran ya. Kalau mungkin di masa lalu ya, kalian juga akan mendapatkan sanksi. Nah, DITI juga berlangsung di wilayah Sulawesi Selatan. Ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakar, di mana Kahar Muzakar ini dulunya juga melawan penjajah sebelum Indonesia merdeka. Saat perang kemerdekaan juga ikut. Tapi setelah Indonesia merdeka itu pula, Kahar Muzakar ini
kecewa dengan sikap-sikap pemerintah terhadap Belanda seperti itu. Nah, ini ada hubungannya dengan reorganisasi dan rasionalisasi tentara tadi, kebijakan Rera Hatta tadi, di mana tentara dirasionalisasi, akhirnya banyak terjadi PHK tentara seperti itu. Nah, kelompok yang sakit hati di wilayah Sulawesi Selatan ini menggabungkan diri di bawah pimpinan Kahar Muzakar, menggabungkan diri ke kelompoknya DITI Kartosuwiryo. Ini juga nanti akhirnya ditumpas ya, mampu ditumpas melalui suatu penyergapan ya di wilayah Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini berkaitan dengan DITI juga terjadi di Kalimantan Selatan. Kemudian untuk ancaman disintegrasi bangsa yang lain, nah ini ada pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, APRA ini yang mempelopori adalah Raymond Westerling. Raymond Westerling ini berupaya mengajak bangsa Indonesia yang untuk pesimis terhadap langkah pemerintah saat itu, daripada mengikuti pemerintah Indonesia yang saat itu dianggap Westerling diambang ketidakjelasan. Westerling menawarkan untuk melakukan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil seperti itu. Nah, salah satu tokoh militer Indonesia yang terlibat menjadi pelaku pemberontakan saat itu adalah Sultan Hamid dari Pontianak seperti itu. Nah, ini juga gerakannya mampu ditumpas saat itu. Akan tapi Sultan Hamid ini juga di kemudian hari juga berperan untuk membuat lambang negara ya, Garuda Pancasila. Ini sekaligus menjadi pelajaran kepada kita bahwasanya kita menilai sebuah pemberontakan itu kita melihat jangan satu titik itu, kita harus lihat titik yang lain. Jadi kita harus memandang orang tersebut secara holistik, secara menyeluruh ya. Jadi tidak menghakimi pada satu kasus saja. Di masa lalu atau di saat-saat yang lain ada peran dari tokoh yang pernah memberontak tersebut, di mana peran itu bagus untuk bangsa Indonesia seperti itu. Kemudian ada pemberontakan Andi Aziz ya, seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung. Jadi APRA itu tadi di sekitar Jawa Barat. Nah, kalau Andi Aziz ini di wilayah Indonesia Timur. Nah, di sini ada kekhawatiran dari kalangan tentara Kenil bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Nah, khawatir bahwasannya wilayah teritorium yang dipimpin oleh Andi Aziz ini diambil alih oleh TNI sehingga Andi Aziz dan kawan-kawan ini merasa terancam apabila teritorium wilayah ketentaraannya itu diambil alih saat Indonesia memasuki periode Republik Indonesia Serikat seperti itu. Nah, ini juga mampu ditumpas ya melalui pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Kemudian ada RMS, ini juga mendirikan Republik Maluku Selatan ya. Nah,
Ini merupakan penolakan atas berdirinya NKRI. Jadi pimpinan RMS ini, Republik Maluku Selatan, ini tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam NKRI. Penginnya negara Indonesia Timur itu menjadi negara sendiri, lepas dari NKRI. Yang mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat. Nah, ini juga mampu ditumpas ya. Mampu ditumpas. RMS sekarang masih ada. Kalau kalian baca di Wikipedia, saya iseng-iseng membaca di Wikipedia, RMS itu masih ada. Tapi nasibnya terkatung-katung. Jadi ketika Belanda tahun 49 terakhir di Indonesia, sebelum Belanda angkat kaki, Belanda itu menawarkan bahwasanya siapapun yang setuju dengan Belanda, silakan ikut ke Belanda. Akan kami beri perlindungan, akan diberi jaminan hidup di Belanda. Termasuk RMS ini juga akan dijanjikan sebuah wilayah negara di kemudian hari. Ya kan, tetapi RMS sampai sekarang hanya menjadi organisasi saja. Hanya menjadi organisasi saja yang berisi keturunan orang-orang Maluku seperti itu. Yang dulunya gagal membuat negara akibat PHP dari Belanda. Sudah kadung ikut di Belanda, ternyata ya cuma PHP saja. Nah, sepertinya ini terakhir. Ini gerakan pemberontakan PRRI Permesta ya. Nah, ini berawal dari kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Nanti kekecewaan terhadap kesejahteraan tentara di wilayah Sumatera dan Sulawesi itu nanti merembet pada alasan selanjutnya, yaitu alasan otonomi daerah. Jadi tokoh-tokoh PRRI Permesta ini menganggap bahwasanya gerakan mereka bukan gerakan pemberontakan, tapi gerakan koreksi ya, gerakan koreksi terhadap pemerintah pusat, di mana alokasi anggaran dananya untuk pembangunan itu tidak merata sampai ke daerah. Di mana ini bisa disimpulkan awalnya kepentingan militer menjadi dipolitisasi menjadi kepentingan ekonomi, sosial ekonomi. Seperti itu. Nah, nanti gerakan ini juga mampu ditumpas ya. Ditumpas, tokoh-tokohnya juga diberi sanksi, ya seperti Safruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Muhammad Natsir. Nah, 3 nama terakhir ini jasanya juga sangat besar. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya sekaligus menjadi kesimpulan kalau kita melihat tokoh yang pernah melakukan pemberontakan, kita jangan lihat pemberontakannya. Kita harus lihat peran-perannya di luar kasus tersebut. Seperti itu. Agar bangsa Indonesia ini lebih menghargai sejarah secara arif. Seperti itu. Tidak semaunya sendiri. Tidak tanpa literasi. Nah, ini perlunya kan literasi di sini kan seperti itu. Saya rasa demikian, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yuk, silakan on cam yuk. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Bisa dipaham ya penjelasan saya ya? Bisa, Pak. Ada pertanyaan nggak? Ya, Pak. Saya dikit nanya, Pak. Ya, silakan. Pemberontakan, hampir semua pemberontakan itu kan terjadi beberapa, ya kayak dari tentara itu terjadi karena ketidakpuasannya. Nah, itu kenapa ke pemerintahan pusat, Pak? Mana langsung membentuk pemberontakan? Gimana? Tadi sempat terputus kata-katamu. Mungkin karena pemberontakan ini kan terjadi karena rata-rata ketidakpuasannya terhadap pemerintahan pusat. Kenapa tidak melakukan protes ke pemerintahan pusat, malah langsung melakukan pemberontakan? kenapa? Bagaimana kenapa? Kenapa?
Kenapa mereka langsung melakukan pemberontakan, tidak mengajukan protes ke pemerintah pusat? Nah, itulah hal tersebut kan bisa dilihat dari apa ya, yang mewadahi. Jadi ini bukan dari tentara sendiri, ada yang mewadahi gerakan pemberontakan tersebut. Seperti kalau PKI Madiun diwadahi oleh FDR. Istilahnya yang memanaskan itu ada, gitu loh. Yang memanaskan itu ada sehingga pemberontakan itu terjadi. Tidak ada proses legislasi terlebih dahulu seperti sekarang, ya kan? Ada proses di DPR. Nah, tentu ini juga bisa dijawab bahwasanya kondisi Indonesia di masa awal berdiri itu juga masih seperti bayi, ya kan? Masih merangkak, mudah disulut. Nah, seperti itulah kira-kira Diova ya. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Nah, ini pelajaran dari pertanyaannya Diova. Kita sekarang menjadi bangsa Indonesia sudah seharusnya dewasa. Jangan mudah tersulut, jangan mudah terprovokasi. Jadilah dirimu sendiri dan nyatakan bahwasanya Pancasila adalah final. Seperti itu. Pandang suatu masalah itu dengan cara berpikir yang arif, yang bijaksana. Seperti yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia di masa lalu. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Kalau ada, jawab ada. Kalau nggak ada, jawab nggak ada. Pak, kenapa Soekarno setuju akan PKI? Gimana? Katanya kan Soekarno itu setuju kalau ada PKI. Itu sedangkan Mohatta itu nggak setuju kalau ada PKI. Itu kenapa, Pak? Oh, gini. Soekarno itu apa ya? Ada yang mengatakan termakan oleh gagasannya sendiri. Gagasan Soekarno yang saat itu digencarkan adalah Nasakom, ya kan? Nasionalis, agama, dan komunis, seperti itu. Apabila kelompok nasionalis, kelompok agama, dan kelompok komunis ini bersatu, maka kuatlah bangsa kita. Tapi dalam kenyataannya nggak bisa bersatu, ya kan? Mengerucut pada dua kelompok itu tadi, seperti yang saya katakan. Kelompok anti PKI dengan kelompok yang pro PKI. Seperti itu. Nah, maunya Soekarno itu membentuk masyarakat yang ideal. Nggak kanan, nggak kiri. Kita Indonesia. Jangan ikut blok barat, ya jangan ikut blok komunis. Kita harus bergabung. Nah, buktinya apa? Buktinya apa? Ya buktinya Soekarno pernah mempelopori gerakan non-blok. Menjadi tokoh gerakan non-blok, ya kan? Gerakan non-blok itu dianggap bisa menandingi adanya blok barat dan blok timur dan menjadi penghubung, ya kan? Gerakan penghubung. Gerakan yang netral gitu. Gerakan yang netral. Tidak barat ya tidak timur, tidak liberal ya tidak komunis. Seperti itu loh Wilson. Maksudnya Soekarno itu membentuk masyarakat Indonesia yang ideal. Ya, tapi faktanya ya ide Soekarno tidak seperti kenyataan yang terjadi. Iya ya, masih mengerucut pada dua kelompok yang saling berseteru, kelompok komunis dan anti komunis. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Nggak ada? Oke, saya stop recording ya kalau begitu ya. Terima kasih teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia sekali lagi harus dewasa. Cara mendewasakan diri adalah kalian harus salah satunya kalian harus sadar sejarah. Di masa lalu kita itu sudah kenyang dengan adanya konflik. Makanya di masa kini kita harus menghindari konflik.
ketika ada konflik, ya kita harus sebisanya untuk meredam konflik tersebut. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kita berdoa bersama-sama. Silahkan tadi yang memimpin doa ini ya, dipimpin doanya. Terima kasih.